kami dari Prodi Ilmu Administrasi Negara semester 5 dengan NPM 18.100.6963.201081. Kepemimpinan dan organisasi. Kepemimpinan tanpa organisasi atau wadah maka hanya sebatas konseptual kepemimpinan. Konsep-konsep tersebut butuh tempat organisasi dalam pengaplikasiannya agar menjadi sebuah kepemimpinan yang efektif. Sejak kapan Anda mengenal organisasi dan sejak kapan Anda terlibat organisasi? Jawabannya tentu saja sejak Anda dilahirkan, karena seorang individu manusia tidak akan hidup sendiri. Ciri peradaban manusia senantiasa ditandai dengan saling bertemu, saling berkumpul, dan saling terlibat dalam organisasi. Saat dilahirkan, terlibat organisasi persalinan. Saat menimba ilmu, ini saja Anda terlibat organisasi pendidikan. Bahkan saat dimakamkan, kita terlibat organisasi pemakaman. Teori sifat kepemimpinan dari literatur asing. Ada beberapa penulis asing yang membahas tentang sifat kepemimpinan. Salah satunya karya George R. Terry. George R. Terry atau Bapak Ilmu Manajemen Modern lahir di Amerika Serikat pada tahun 1909 dan menutup usianya di tahun 1979. Ia mengemukakan seorang pemimpin sebaiknya memiliki sifat fisik yaitu energi dan penuh gairah kerja, memiliki sifat kepribadian yaitu dewasa dalam mengendalikan emosi, penuh keyakinan diri, penuh ketenangan diri, dan penuh daya cipta, dan memiliki sifat menghadapi tugas yaitu cerdas dengan memiliki pengetahuan iptek, penuh siasat, kemahiran berkomunikasi, penuh daya tangkap tinggi atau cerdik, dan memasyarakat. Model pemimpin ada 4 tipe, yaitu yang pertama pemimpin direktif, yang kedua pemimpin suportif, yang ketiga pemimpin partisipatif, dan yang keempat pemimpin prestatif. Pemimpin direktif yaitu pemimpin yang cenderung untuk menentukan langsung apa yang dilakukan oleh bawahan dan apa yang diharapkan oleh pimpinan. Pimpinan suportif yaitu pemimpin yang cenderung bersahabat dan mudah diajak berdialog oleh siapapun, memberikan perhatian penuh pada kesejahteraan bawahan, serta memperlakukan anggota secara setara. Pemimpin partisipatif yaitu pemimpin yang cenderung untuk memberikan konsultasi kepada bawahan, mengakomodasi berbagai masukan, serta melibatkan bawahan dalam mengambil keputusan. Pemimpin prestatif yaitu pemimpin yang memiliki visi perubahan dan standar yang tinggi akan produktivitas, memberikan dorongan kepada bawahan untuk berprestasi, dan memotivasi kemampuan bawahan dalam melakukan berbagai pekerjaan. Kepemimpinan dalam organisasi. Menurut David, organisasi adalah suatu kelompok orang yang sedang bekerja ke arah tujuan bersama. Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Ada beberapa sikap kepemimpinan dalam organisasi yang perlu diterapkan oleh seorang pemimpin, di antaranya 1. Menjalin kedekatan dengan anak buah atau mendapat respek bawahan. Yang kedua, memberikan semangat dan motivasi atau dorongan positif bawahan. Yang ketiga, memberikan kepercayaan dan tanggung jawab atau jangan terlalu cepat menghakimi bawahan. Menjalin kedekatan dengan anak buah. Kepemimpinan dalam organisasi akan menjadi lebih efektif jika seorang pemimpin telah mendapat respek dari anak buah. Hal ini bisa dibangun dengan menjalin kedekatan dengan mereka, sehingga mereka akan percaya dan mau mengikuti arahan pemimpin. Memberikan semangat dan motivasi. Kepemimpinan dalam organisasi bukan melalui soal pangkat dan jabatan, tetapi kepemimpinan adalah bagaimana seorang pemimpin dapat memberikan semangat dan motivasi.
bukan untuk setiap hal kecil dari pekerjaan yang anak buah Anda lakukan. Memberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Kepemimpinan dalam organisasi adalah tentang kepercayaan. Berikan anak buah Anda kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih dalam melakukan tugas mereka. Jika ada hal yang tidak sejalan, jangan langsung menghakimi. Berilah feedback agar kedepannya mereka tidak takut salah dalam mengambil sebuah keputusan. Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan atau kerjasama manusia untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi juga diartikan sebagai wadah atau tempat berkumpulnya orang-orang yang saling bekerja sama dalam mencapai tujuan. Jenis organisasi. Yang pertama, organisasi formal. Organisasi formal ini biasanya memiliki struktur yang tersusun amat baik dan teratur. Kewajiban serta hak dari para anggota sudah diketahui secara pasti, bahkan tak jarang dalam bentuk tertulis. PT Bank Sentral Asia Tbk (BCA) merupakan perusahaan swasta terbesar dan terbaik di Indonesia. BCA merupakan bank swasta terbesar di tanah air dan menjadi salah satu dari 10 bank terbesar di Indonesia. Bank Sentral Asia NT menjadi salah satu bagian dari perusahaan Salim Group. PT Bank Sentral Asia Tbk sahamnya dipegang PT Victoria Investama Andalan dengan persentase sekitar 54,94%. Yang kedua, organisasi informal. Berbeda dengan organisasi formal, organisasi informal ini kadang tidak memiliki tujuan atau visi misi yang spesifik. Karena itu, aturan-aturan pun kadang tidak begitu diperhatikan sehingga sifatnya lebih fleksibel ketimbang organisasi formal. Mafia Albania terdiri dari sejumlah besar organisasi kejahatan yang berbasis di Albania. Mereka aktif di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa juga. Konon, mafia Albania menyebar di tingkat internasional sejak tahun 1980-an. Di Amerika Serikat dan Inggris, ia melakukan perdagangan seks dan narkoba. Kelompok mafia ini dikenal menggunakan kekerasan untuk membalas dendam. Perbedaan organisasi formal dan informal. Perbedaan utama antara organisasi formal dan informal adalah bahwa aturan, peraturan, dan prosedur mengatur organisasi formal, sedangkan norma sosial, kepercayaan, dan nilai-nilai mengatur organisasi informal. Selanjutnya, dalam organisasi formal, pekerjaan semua anggota sangat jelas dan pihak berwenang didelegasikan. Namun, dalam organisasi formal, hubungan interpersonal yang terjadi ketika anggota saling berurusan adalah dasar dari semua tugas. Selain itu, dalam organisasi formal, manajemen puncak membuat semua keputusan, sedangkan keputusan organisasi informal adalah pendekatan kolektif.